Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bersama saya, Niwayan Rumini SPDGR, saya merupakan salah satu CGP Angkatan 9 yang bertugas di SD Negeri 21 Kota Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, pemahaman pada diri saya yaitu yang pertama, guru adalah aktor utama dalam pendidikan di mana peran sentral keberhasilan murid berada pada guru. Yang kedua, aspek kognitif merupakan barometer utama kesuksesan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, diam dan tertib adalah indikasi pembelajaran yang terstruktur. Yang keempat, pemahaman materi adalah tujuan utama. Dan yang kelima, jika murid mencapai nilai KKM, maka pembelajaran dinyatakan berhasil atau sukses. Setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pemahaman dan pemikiran saya, yang pertama, saya memandang bahwa setiap anak telah membawa sifat dasar masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya. Yang kedua, guru sebagai penuntun. Ibarat sawah, guru adalah petani dan murid adalah padinya. Petanilah yang berperan menentukan hasil dan kualitas padi tersebut dengan cara merawat dan memupuknya dengan baik. Yang ketiga, keberagaman. Setiap murid tidak ada yang sama. Setiap murid memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Mereka selalu hidup dalam keberagaman. Yang berubah juga dari pemikiran saya, yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Masih banyak sumber belajar lainnya selain guru. Pembelajaran berpusat pada murid, artinya dalam pembelajaran muridlah yang menjadi orientasi utama dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang berubah dari pemikiran saya, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Murid tidak hanya menerima ilmu yang disampaikan oleh guru, melainkan murid bisa menambah pengetahuan dan wawasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Selain itu, kegiatan belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa dilakukan di luar kelas dengan saling berbagi pengalaman bersama teman mereka. Belajar haruslah menyenangkan. Lalu bagaimana mungkin murid bisa belajar dengan menyenangkan jika suasana kelas tidak nyaman dan bahkan menghadapi guru-guru yang sangat membosankan? Sebagai seorang pendidik yang baik, kita harus menyiapkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman sehingga murid-murid kita merasa bahagia. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan merancang pembelajaran kontekstual dan membuat murid menjadi lebih kreatif. Misalnya dengan memanfaatkan media-media yang ada, membawa pembelajaran ke dunia real atau kontekstual, sehingga murid lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, sebagai tenaga pendidik, hendaklah kita menanamkan kebiasaan karakter yang baik, seperti membudayakan 5S, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, melakukan literasi sebelum kegiatan pembelajaran, dan membuang sampah pada tempatnya. Menerapkan sistem AMONG, yaitu menuntun, bukan menuntut. Guru yang baik tentunya tidak banyak tuntutan kepada murid, tetapi lebih banyak menuntun mereka menemukan cara belajar mereka sendiri, menuntun mereka memahami dan menuntun mereka ke arah yang lebih baik.
sesuai asas trikon yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa sebegitu pesatnya perkembangan pendidikan, tentulah tidak boleh menabrak atau meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa. Jadi, pendidikan hendaklah menanamkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan mengangkat budaya setempat. Misalnya, kita bisa belajar membuat makanan khas Papua seperti papeda. Selain itu, kita juga bisa belajar membuat mahkota Papua yang bisa kita tarik nilai luhur kebudayaannya, yang bisa kita tiru dan terapkan dalam dunia pembelajaran. Lalu, kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan sejatinya menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid. Yang kedua, pendidikan haruslah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan tidak boleh melupakan nilai luhur dan budaya bangsa. Demikianlah pemaparan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih.